ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Masjid Baitus Salam rahimahumullah, pada kesempatan yang baik ini monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mengenai judul kita pada kesempatan ini, jadikanlah sholat ini seperti sholat terakhir. Sebenarnya itu pernah ditanyakan kepada Nabi. Saya kutipkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga Imam Ahmad. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala idzni wa aujis. Faqala idza kunta fi sholatika fasolli sholatan muwaddah wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan wajma'il iyasa mimma fi yadinas. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nah, jadi Bapak Ibu, tema kita pada kesempatan ini tidak lepas dari hadis yang saya kutip ini. Seorang laki-laki datang kepada Rasul, kemudian laki-laki ini ngomong, "Irni, berilah nasihat kepadaku ya Rasulullah, wa aujiz, tapi yang pendek saja, yang ringkas saja, ampun panjang-panjang." Jadi datang seorang laki-laki kepada Nabi, minta petua, minta petunjuk, sekaligus minta yang ringkas. Ya, sebenarnya kalam-kalam Rasul itu yang ringkas. Kalam-kalam Nabi itu ringkas, bukan panjang. Yang memanjangkan kan kita, karena kita tidak paham-paham, akhirnya kan cetok aja. Ya, jadi Quran itu kan pendek, Bapak Ibu, tidak panjang. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu, dan seterusnya, pendek. Kata Imam Syafi'i, kalau Anda paham wal asri itu sebenarnya tidak paham, yang lain tidak paham. Nah, masalahnya paham wal asri ini butuh paham liane loh. Jadi ketika kita mengatakan itu sudah bisa dipahami, ya sama. Jadi ini namanya kalam ringkas, ya, kalam ringkas, ucapan yang ringkas saja ya Rasul. Nah, kemudian Rasulullah pesan 3 hal, salah satunya judul kita ini. Ya, nanti 3 ini kita bahas dikit-dikit, yang panjang, yang sesuai judul saja. Pesannya Nabi begini, idza kunta fi sholatika, kalau engkau berdiri untuk menjalankan sholatmu, fasholli sholatan muwaddi. Kalau kamu berdiri untuk sholat, ya udah, sholat seperti sholat perpisahan. Jadi muwaddi itu maknanya perpisahan. Makanya haji Nabi namanya haji wada. Ya. Jadi kalau perpisahan itu namanya ya muwaddah. Cuma sekarang kan berarti akhir sana. Kalau dulu itu istilah
pesantren dulu itu bukan akhir sana, akhir tahun, tapi muwadda'ah. Muwadda' itu artinya perpisahan. Jadi malam perpisahan, orang ini pada berpisah, sesudah itu namanya muwadda'ah. Nah, ini namanya sholat muwaddi', sholat perpisahan. Maksudnya perpisahan dengan apa? Perpisahan dengan dunia. Sehingga sholat yang dijalankan itu betul-betul menjadi sholat yang madhep marang Gusti Allah. Sebab Bapak Ibu, yang namanya orang mau mati dan dia nyadar mau mati, apabila dia orang yang ahli ibadah, maka yang dia pikirkan adalah ibadah yang terbaik. Tapi belum tentu Bapak Ibu, kalau orang ini mau mati lalu dia ibadahnya menjadi lebih baik, belum tentu. Cuma pesannya Rasul, jadikanlah sholatmu itu sholat seperti sholat perpisahan. Mungkin perpisahan biasanya koyo-koyo pengen suwe, pengen suwe. Jenengan itu ono acara pertama semangat, nek wis 5 dino males, pas wis perpisahan kita iki sedih. Nah, ini kan nuansa hati orang yang akan berpisah itu memang seperti itu. Nah, supaya kita ini bisa menjalankan sholat sebagaimana orang yang mau berpisah, maka kan kita harus melepaskan banyak hal, terutama ini pikiran lepas, hati lepas dari sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak berguna. Tafakkur, berpikir atas apa yang mestinya kita pikirkan, bukan apa yang tidak kita pikirkan. Nek dengan sholat tidak model perpisahan, kan mikirnya bukan yang di sholat, tapi mikirnya sing mulia di sholat. Nah, ini berarti bukan sholat yang dikondisikan seperti perpisahan. Kalau kita sholat, kemudian justru mikirnya yang lain, ya berarti tak masuk. Sholat yang mikirnya yang di sholat, jangan mikir rukunnya sholat, wajibnya sholat, sunnahnya sholat, tujuannya sholat. Nah, ini berarti jangan tepat. Tapi begitu sholat, jangan kok mikirnya kontak ini nanti, lali Ramadan ini kompor. Ah, ini bukan sholat perpisahan, ini sholat tapi pikirannya kemana-mana. Sehingga Bapak Ibu, para ulama menyampaikan kalau jenengan main masjid, ojo pisan-pisan bawa sandal sing apik. Itu bikin pikiran kita berubah. Kayak sandalku orang hilang sih, bukan Pak, kalau CCTV ini tidak. Waduh, sandalku kok mau tak tukok kene-kene. Nah, aku nek do metu tidak, aku berarti butuhnya metu kasih. Bicara assalamualaikum metu kasih. Napa Pak? Ngaman ke sandal ben ora tidak. Lho nek ngamal ke sandal salam kok ndek Pak. Sejak salat Allahu Akbar lancaran. Ini butuhnya piye? Aku jago ngene ngarepe. Kok napa? Dadi ancamannya wis beda. Maka noise itu harus dibuang. Noise itu harus dihilangkan. Nah, itu noise namanya gangguan. Sehingga jangan pakai sesuatu yang membuat kita berpikir tentang itu. Jangan seperti itu. Karena sholat yang dipesankan Nabi seperti sholat perpisahan ini gagal Bapak Ibu. Udah 90% gagal. 90% gagal. Makanya benar kayak macam bahasa Indonesia lain. Jadi keliru luar. Hilang yang luar, tidak yang luar. Nah, tidak mau luar. Gitu. Karena orang masih takut Pak, jangan dia syukur. Dari sandal lapik malah gini mall, malah gini masjid. Kan pikiran orang bisa begitu. Saya ini duit sandal lapik malah gitu lagi mall, kawin bioskop. Pulang syukur. Ya boleh, silakan.
tapi jangan sampai membuat sholat Anda terganggu. Sholat Anda terganggu karena faktor eksternal. Nah, ini cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjadikan sholat kita itu seperti sholat perpisahan. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau sholat boleh ngeleng-ngeleng kontrolnya yang wis mati, Pak. Kan teman-teman kita yang hadir di sini ini kan hidup, tapi kan ada yang hadir dan juga sudah mati dulu, maksudnya hadirnya. Sebelum kita ini kan ada yang hadir, terus kemudian sekarang sudah meninggal. Jangan bayangin, kayak kontrolnya diri wis iso sholat, gitu kan? Iya. Jadi teman kita itu tidak bisa sholat. Nah, ini berarti berimajinasi kalau kita itu kesempatan sholat tidak terjadi lagi, ya sesuai tujuan tadi. Jadi sholat perpisahan. Pakainya imajinasi Bapak Ibu, nyatanya kita masih hidup loh. Pakainya berarti renungan, pakainya adalah imajinasi. Sesuk yang aku mati, iki utawa sholat terakhir, piye? Atau kalau tidak bisa imajinasi tentang itu, Bapak Ibu yakin bahwa sholat jenengan itu kan tidak bisa diulang. Waktunya kan udah selesai. Ketika jenengan sholat pukul 19, adakah pukul 19 hari Senin tanggal 27 Mei akan berulang? Tidak ada. Bahwa jenengan besok malam sholat pukul 19 kan dinone wis beda. Berarti sesungguhnya kalau kita mau berpikir ke arah situ, perbuatan itu hanya satu kali. Sholat itu ya hanya satu kali, mungkuin tok. Makanya tadi pagi itu saya membel Pak Malik. Pak Malik kan jamaah yang mau haji. Tadi pagi saya bel. Tadi pagi jam berapa ya? Jam 6 mungkin. Ini mau berangkat jam 1 malam. Berarti ini sudah ngantri di gedung Musdalifah mungkin ya. Sudah jam 8 kurang 4 jam mungkin sudah mulai ngantri. Nah, apa yang saya pesankan Bapak Ibu, karena kemarin belum sempat ngomong-ngomong lebih lanjut, saya pesan 2 hal. Pak, jenengan nek kaji itu kemungkinan besar sepisan tok. Nah, ini kan temanya apa? Jadi jenengan itu mau haji kemungkinan hanya sepisan tok. Nah, terus saya sampaikan, saya mendengar selentingan, semoga selentingan itu tidak terjadi pada jenengan. Apa nih Pak? Selentingan ini ketoknya jenengan kaji ning Musdalifah boten mandap laku tok ning bis, watune cipuke atau watune tokoke bis sisan. Yang kedua, jenengan ora ning ngone Mina. Jadi ketoknya ngono kuwi Pak. Nah, saya kan pesen iman Pak, kajine jenengan kuwi ya wong sepisan. Yang nganti ngoten berarti jenengan haji ini kan otomatis kaya umroh to. Umroh ning Musdalifah betul. Musdalifah tapi jalan, oh kayak Musdalifah. Terus ning Mina betul. Mina delok kae lho tendane Mas, nek gawe kaji. Lah masa jenengan kaji kok kae lho Mas tendane kanca-kanca dhewe sing kaji. Lah terus jenengan ora sane Mina kadoan. Ning hotel wae jaraknya sepino tok, rasa Semang antri nek Agus, jadi jenengan enak. Turune ning kasur AC, enak kan? Enak. Lah kula pesene. Mau kula pesene. Iya saged. Wong iki kaji kan ya jenenge kaji terakhir loh. Kapan meneh? Kemungkinannya kecil. Ya jenengan sing tenanan, kejaba nek jenengan memang pengen kaji minimalis yang penting sah.
Ya kaji sing penting saya kaya jenengan sholat Allahu Akbar maca Fatihah sah surat. Kan apa-apa Pak. Kowe Allahu Akbar la usah maca subhanallah azim. Sami Allah la usah Rabbana. Sujud la usah maca donga sujud, lungguh sujud nek lu atur ngono kuwi nganti rampung ditakoke. Salate sah. Saestu. Ya tapi kalau ya kalau kau nih, boten mabit nih Minang itu lewat itu Pak, itu sah ini manis, yang penting tengah wengi. Terus rasa nginep nih Minang itu, ya nek jenengan langgar ya tetap sah. Bayar tak boten, monggo nek sing pinter pembibine yo, diboke make jenengan nginepe wasane tegal. Wong jenenge nginep sak menit bengi-bengi jenenge nginep ya wis. Kok nginep lek balang bengi. Monggo isa ana pernah boleh balang pisang gawe pindu. Ya jenenge cerdas kok. Cerdas ngono kuwi. Nah, nek ngoten-ngoten iki mesake. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kan pembanding cerita ini. Yang namanya sholat itu, kalau dia merasa bahwa itu adalah sholat satu-satunya di waktu itu, atau ini sholat yang terakhir, tentu akan memberi semangat untuk membuat sholat ini menjadi lebih baik. Ini sholat yang terakhir, ini harapannya begitu, caranya begitu. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana supaya kita ini bisa melaksanakan sholat seakan-akan ini adalah sholat yang terakhir. Ingat Bapak Ibu, ya, kita perlu ingat bahwa sholat yang kita lakukan itu kan dinilai dari banyak sisi. Jadi malaikat yang penilai itu kan ada penilaian melekat, namanya malaikat raqib dan atid. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, juga ada malaikat-malaikat yang lain yang selalu mengawasi kita. Dengan mengetahui seperti itu dalam ilmu tasawuf namanya makom muraqabah. Muraqabah itu ngerasa diinjen-injen. Bahasa Indonesia merasa diawasi. Jadi merasa diawasi. Nah, ini bisa mewujudkan sholat kita seperti sholat yang terakhir. Pemain sepak bola itu sadar betul kalau dia disorot ribuan mata. Bukan hanya itu, syutingan itu ada di mana-mana. Karena dia sadar Bapak Ibu relatif wong bal-balan kuwi nek boten emosi tenan iku tetep hati-hati. Karena dia tahu umpamane aku nyenggol, nendang, gajul kancane, walaupun kancane niku kena, penonton kena, CCTV ini kan akeh. Bisa diperbesar, bisa di zoom sampai sekian persen. Nah, artinya dia sadar. Nah, kalau jangan bisa kalau merasa diawasi bukan hanya malaikat ada malaikat hafidin, malaikat hafadhah dan malaikat-malaikat yang lain, tentu ini akan mendorong kita untuk melakukan sholat yang terbaik. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka mengikuti mau'idhahnya Rasulullah tentang sholatlah seperti sholat berpisah. Oke, kita lanjut. Hari ini ada 3 sisa ini hadis Pulau Waco. Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Janganlah kamu berbicara dengan satu ucapan yang nanti kamu akan menyesal atau besok kamu minta maaf. Artinya apa? Suruh lisan ini dijaga. Ojo nanti ngomong, kata Nabi, ini pesannya aja Nabi,
Jangan dengan berbicara dengan ucapan yang besoknya kamu akhirnya minta maaf. Nah, jadi hati-hati, termasuk ngomong di hadapan publik. Jadi ngomong seperti ini di hadapan publik itu harus diantisipasi. Jadi harus dengan kesadaran. Ngomong itu kan ada yang dengan kesadaran, ada yang tidak dengan kesadaran. Jadi dia nyadar yang diucapkan itu apa, kalimat per kalimat, kata per kata, itu dia memahami. Betul, sih penting ngomong, locos, kapalan, betul. Jadi ngomong, ditata omongannya biar tidak menimbulkan gejolak yang akhirnya kita harus minta maaf atau minta uzur. Maka dulu ada orang yang datang kepada Rasulullah, tutupmu dijogo mas. Lalu orang ini nanya, ya Rasulullah, emang kita hanya dengan lisan bisa masuk neraka? Langsung disenangi kalau ada loh, sampai ini piye? Kurang lebih begitu disenangi kalau ada Nabi, lisan itu harus dijaga. Ada lagi satu hadis, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik atau diam. Masalah kita ini yang paling besar justru wong bodoh kakean ngomong. Masalah ini sok tahu, merasa paling tahu, dan seterusnya, mengandalkan kemampuan analisisnya. Jadi kita ini Bapak Ibu ya berbicara sesuai dengan kompetensi mawon, sesuai dengan kemampuan mawon. Ya, kompetensi tidak beririsan langsung dengan pendidikan, kecuali ini kepegawaian. Kan sebenarnya kompetensi dengan ijazah itu kan tidak harus linear kan, tidak harus linear. Kalau dalam dunia nyata kan begitu Bapak Ibu. Iya toh. Di jangan cek kayak pegawai bank kayak apa saja, nah ekonomi itu kan boten bebas wah. Iya sedang saja ada pertanian kok malah jadi ya monggo, itu tidak masalah karena pada prinsipnya wong kuwi didelok saka kompetensi ini. Tidak peduli Anda segala akademik dhuwur kaya apa, nek mboten wilayahe, mboten kompetensi ini, sebaiknya diem dalam urusan itu loh. Nah kalau jenengan kan kita kompetensi dalam urusan bikin kesimpulan itu pada kita senangnya gawe kesimpulan. Jadi kesimpulan yang prematur, tidak berbasis teori yang semestinya, tidak berbasis data. Mana nih mulai diskusi ini mulai tulisan mulai netizen itu kan senangnya gawe kesimpulan. Makanya dikatakan ini loh kan, itu kan bahasa kesimpulan. Padahal membuat kesimpulan itu kan harus membuat kumpulan data dulu. Lawang teknologi AI niku bikin kesimpulan itu pakainya algoritma apa Bapak? Data pakai teori tertentu, algoritmanya begini muncul begini. Dan itu pun masih bisa diperdebatkan. Akurasinya seperti apa, kebenarannya seperti apa. Bicara akurasi kan bicara metodologi. Kalau itu tidak dilakukan, ya udah Bapak Ibu kesimpulan sing abu-abuan, kesimpulan sing abu-abuan. Nah ini kan kacau balau kalau begini. Tapi itu yang terjadi. Dan kita tidak kaget Bapak Ibu kata Nabi besok suatu saat, suatu zaman, sithik wong pinter akeh tukang itu bukan Nabi, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud itu ngendikan zamannya awake dhewe iki lho Mas. Akeh wong pinter sithik tukang khotbah, tukang ngomong.
suatu saat nanti akeh tukang ngomong sithik wong pinter. Jadi si ngomong akeh sing ora pinter. Iku kandhane Ibnu Mas'ud iki. Dipikir-pikir, oh iya ya. Kalau Nabi itu hanya mengatakan nanti akan muncul Uwaibidah. Apa itu Uwaibidah? Orang yang tidak punya kecakapan, kemampuan, dia dipasai urusan publik. Publik yang dimaksud di sini khususnya masalah agama. Tapi ya itulah yang akan terjadi Bapak Ibu. Ya kita tinggal memilih berada di sisi mana saja. Apa pengen di sisi A, pengen bareng ngomong sing sesuk bareng ngomong terus jaluk maaf, begitu. Dan nek jaluk maaf ini dunia mending Pak, nek jaluk maaf ini akhirat itu. Jadi hadis ini memang mengingatkan kita. Yuk, jangan ngomong, sing omongan kuwi sesuk dengan dari jaluk maaf. Ya. Yang ketiga, ini pesan yang ketiga, pesannya hanya tiga. Wajma'il iyas mimma fi aidinas, kumpulkan keputusasaan. Ini bahasanya, kumpulkan keputusasaan, pupus harapan maksudnya terhadap apa yang dimiliki orang lain. Nah, gampangannya kata kulo itu seneng delok senenge Pak Edi ora usah pengin. Itu harus mengumpulkan keputusasaan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah ini juga berbenturan dengan teori-teori modern. Teori modern yang namanya monopoli, keserakahan, konglomerasi, apalah penguasaan-penguasaan tertentu, itu kan konsep dasarnya Bapak Ibu, wemu tak jemput dengan cara legal atau tidak legal. Dan begitu. Ya, teori keuangan kan begitu tuh Bapak Ibu. Ada satu ahli yang mengatakan seandainya satu dunia ini dibagi duit 5 miliar wong siji, Bapak Ibu. Ini umpamanya. Jadi sampai ini kok 5 miliar pakai sak dunia, sak Indonesia, wis kok dikai kabeh. Dalam waktu kurang 10 tahun duitnya ini kita ketarik di tempat yang itu lagi 5L, lu lagi 4L, lu lagi. Kenapa? Karena memang manusia itu sebagian pengen menguasai milik orang lain. Nah, nasihat di sini adalah kumpulkan putus harapan, keputusasaanmu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi mungkin orang akan mengatakan, ini berarti kita tidak bisa maju loh Pak. Ya maju, tapi jangan menguasai milik orang lain. Mental perampok itu apa? Lah kan jumbo wong liya, tapi carane ilegal. Cara ilegal. Nah, cara ilegal piye? Ya bisa legal beneran atau legalan. Kalau kita bicara fraud ya, fraud itu penipuan, bohongan dan sebagainya, itu kan bisa dilakukan dengan cara-cara tertentu. Nah itu diharapkan kita ini tidak usah pengen apa yang ada di tangan orang lain. Ya wis, podo-podo untuk seneng wis podo rasa delok ilmu kok HP. Ya ketoknya nggonmu kok abang berarti kita itu kiai Mas. Aku dulu ya. Nah, enggak usah. Sing ngomong dicekeli, dinikmati, disyukuri. Dan itu aja Bapak Ibu, 3 poin pesan Nabi, semoga bisa membuat kita lebih mengerti. Matur suwun, kira kunjung Pak Kabupaten, monggo saged dipun lajengaken dan jawab. Terus Ustaz mudah berwani kasma. Langsung tanya saya, silakan. Saya Ibu dulu. Konten Ibu. Konten yang mana Pak? Silakan Pak. Ada pertanyaan? Mas. Singkat padat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai topik tadi, seandainya sholat saya pada hari ini sholat terakhir itu ya Pak Ustadz ya, seandainya saya tahu sholat terakhir saya akan sedekah sebanyak-banyaknya pastinya. Harta benda saya mau saya sumbangkan pada yatim piatu, masjid atau gimana di tempat-tempat ibadah. Bila perlu ya istri saya juga saya kasihkan Pak. Istri kita kalau saya kasihkan satu kan yang mau dua. Ya, gitu Pak. Ya, pertanyaannya itu yang berat itu ya itu kelihatannya sulit itu Pak. Nanti mesti yang dipikir itu nanti mau tangguh butuhku mobilnya. Tinggalannya kayak itu Pak, yang paling berat. Gimana untuk supaya tidak berat, bagaimana supaya ikhlas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konten, mana satu? Konten? Nih, dari itu kita closing rekod dulu. Ya. Ustaz, tadi kan jenengan tadi kan beliau kondisikan seakan-akan sholat yang terakhir untuk menciptakan situasi seperti itu loh. Kadang-kadang itu nggak tahu caranya bagaimana. Boleh, terus dulu. Yang pertama Bapak Ibu, kalau jenengan meninggal, istri otomatis kan cerai. Apa ada? Suaminya meninggal itu kan ada. Yang ada itu mantan suami. Coba kalau di kita itu orang yang sudah meninggal itu punya suami tidak? Enggak punya, karena sudah cerai mati. Namanya cerai itu? Iya. Makanya boleh nikah lagi. Perempuan itu kalau punya suami boleh nikah lagi tidak? Enggak boleh. Begitu sudah mati, selesai masa iddah, nikah boleh tidak? Boleh. Berarti yang dikuburkan itu suaminya bukan? Bukan. Kepedean kalau kita mengatakan itu bojoku, ini mantan. Semuanya kita tinggalkan Bapak Ibu. Semuanya kita tinggalkan. Tau'an wakalha, terpaksa atau sukarela, mau tidak mau, semua akan kita tinggalkan. Nah, kita hanya mau milih meninggalkan dengan sukarela atau meninggalkan dengan dipaksa. Kalau kita nyadar begitu Bapak Ibu, ngapain sih kita dipaksa Bapak Ibu? Orang yang dipaksa itu ya karena dia tidak jalan. Sehingga kalau tadi ditanyakan, kalau istri dikasih orang, dulu asal dikasih otomatis dia dikasih orang. Kalau dia mau kan dia bisa menikah lagi. Ada yang nanya gini, Pak, saya itu dapat pesan dari istri, nanti kalau saya mati ojo nikah nen, awas nikah nen, lalu jadi begitu. Termasuk suaminya pesan, Bu, aku mati sama aja di bojo aku lari bro. Wes ngono kan suwe-suwe kan wis petang sasi 10 sasi lah kok kowe kok sepiman aku nek di bojone piye. Sementara wis dipeseni bojoku, tanya saya ya saya jawab langgar itu enggak apa-apa. Nah, tapi mantan suami saya dulu pesan itu pesan yang tidak perlu, wasiat yang tidak perlu dijalankan. Kalau jenengan kesal mau nikah lagi, tapi kalau tidak ya cukup. Tapi intinya itu tidak menikah. Jadi Bapak Ibu, seorang suami yang sudah meninggal itu sudah bukan suami secara status. Kalau jenengan suami istri di akhirat pengen gabung, istri tidak usah menikah lagi, maka gabungannya kepada suami pertama, ya suaminya itu. Kalau nikah lagi nanti di akhirat kumpul ya bojo sing terakhir, sing bojo nang bojoku mau apa ya? Mau sampean disio mengangsing dari. Pak, saya apa ya Pak? Apa? Kalau
suami istri itu beda, Pak. Apa tetap bisa dimungkinkan berhubung? Bisa, asal tadi kalau suami menikah lagi masih bisa, tapi kalau istri menikah lagi terhitung suami yang terakhir. Makanya biasanya istri orang soleh tidak berani nikah lagi kepada orang yang kesolehannya di bawahnya. Rugi tuh, VIP dari ekonomi. Rugi. Makanya, jadi kalau tadi ditanyakan, kalau saya mati itu saya tinggalkan istri saya kasih orang. Kalau saya ditinggalkan, dia mesti dibagi wong kayak gitu. Nah, nggak usah. Terus masalah wong kakean pikiran, ya rata-rata manusia itu tulul amal, itu penyakit namanya, penyakit yang tidak disadari. Tulul amal, apa tulul amal itu? Tulul amal artinya gedawan angan, panjang angan, lupa diri, itu manusia. Lu apa dikira kalau usia 75 tahun itu nggak bisa selingkuh, Pak? Oh, bisa. Lupa diri kalau dia itu udah tua. Bisa, Bapak. Karena manusia itu selalu muda satu dalam urusan duit. No, boy deh. Urusan duit no, boy. Menurut saya. Jadi ketika urusan harta, yang memang daya tipu tertinggi di muka bumi ini, salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya adalah harta benda. Makanya Allah sampaikan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu itu ujian. Terus kemudian Allah juga sampaikan dalam Quran, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, menambah-nambah harta, itu membuat kalian lupa. Jadi memang begitu. Jadi kalau tadi ditanyakan iman-iman dan sebagainya, wih penyakitnya apa? Mayoritas. Lah pertolongannya kolon itu mau lebih. Nah cuma kolon itu dapat nilai plus, nilainya ini suge. Nah saya susah nilainya ini pelarat, tedunya pikirannya. Jadi seneng itunya tapi itu dunia. Ini uang saya paling terkosong. Jadi ini akhirat jadi masalah karena dunia, padahal duit adalah duit. Ini masalah itu. Makanya ajaran agama itu mengajarkan supaya kita tidak mencintai dunia melampaui batas. Jadi orang itu senang, masalah dunia itu mesti senang. Walaupun mati kurang sejam, mesti ada nih mas sampai mati sejam naik. Lalu saya dipikir bodoh ini, tidak rela melepas itu tidak rela. Makanya itu harus dilatih. Latih lepas harta. Dengan orang gelem lengser saka jabatan tidur dulu. Jangan orang gelem lepas saka duit dilepas lepas apa itu. Udah duitnya jangan masih lepas. Nek ora sukarela sesuk kapan-kapan dipaksa karo Gusti Allah. Nek sampeyan pateni jenengan karo Gusti Allah. Pateni angger pateni kan wis ora iso. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus menyadari bodoh ini tetap betul lepas. Nah, kita harus lepas. Kalau itu kita sadari, insya Allah abot tapi boten abot. Abot boten abot. Oleh abot ini apa tuh Bapak Ibu? Maka kula jenengan ngitang itu. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Kumpul ke ditung, anggar kumpul ditung bahaya. Kumpul ke rasa ditung ilang luweh. Niku saged Bapak Ibu. Bisakah itu terjadi? Bisa. Sing penting latihan hati niku tidak terlambat pada harta. Ini butuh latihan. Lah ini kan kalau nanti matur, jangan sing ngangkat-ngangkat lucu di duit itu Bapak Ibu. Kapan-kapan bulan rasa berduit kalau dino. Yo, gelandang sedikit atau dino wae udah sesuai.
Lah aku nek omah dite akeh, kan iki omah. Sampai nek mati kan ngono kuwi, Pak. Nek mati kan duit ku nek donya akeh, kan itu ya wis digawe ayah anak putumu. Jadi memang harta seperti itu dikumpulkan, diman-iman, dihitung-hitung, tinggal mati. Sing wis mati iki kata, sing duwe duit mati itu kata. Saestu Pak Ciputa wis mati. Padahal duitnya 170 triliun mati, Pak. Artinya apa? Sekarang yang masih kaya siapa yang tua? Warren Buffett. Warren Buffett itu duitnya masih 10 triliun, Pak. Usianya 90. Usianya 90. Duitnya ya apa? Lalu DEW punya konsep frugal living, hidup sederhana. Duitnya sama. Duitnya 1000 triliun luwe. Orang cilik wae mobil sing tuwa wis ono kuwi. Lah nek kula jenengan saking ngaten. Iki ben iso to maca duit iki kula kula cek ilustrasi. Iki masa iki di sepeda motor. Jenengan umpamane tuku sepeda motor kaya Supra. Kaya apa lah? Ojo Supra, kok Supra Grand Astrea tahun 96 harganya gitu tahun itu 3 juta jenengan pulau kongkol tuku Grand Astrea harganya 30 juta kedua mikir jenengan yang mesti bodoh mikir Grand Astrea 96 30 juta tuku mau itu betul bapak-bapak kedua dulu memang duitnya kan kakian liyo-liyo saking ngeten tau nih tuku 30 juta kok tapi tak ganti tak tuku 30 miliar gelap lah kok malah gelap mau masalah itu hijau tuh berarti pikiran itu jenengan kan nek ono hijau ini gelap ngono lho berarti hasilnya tetapnya di 30 juta nek ono hijau itu mau tetap saat ini wah kan ditakoke duit itu akan lepas saya ini lepas mau kuwi gawe masjid gawe anak yatim 10 juta kok tak ijoli 1 miliar tapi sih ini Gusti Allah terus gelem kok ada gelem tenan apa gelem-geleman lah nek sing kisah kabotan wau berarti kan pikirannya kan apa dadah nah pikirannya cepet Pak orang pinter boleh badi gitu orang pinter boleh badi nah itu ilustrasi tadi kan nanya kok pulau asalnya apa ya kayak udah dari pulau masalahnya gelem pulau tapi nek tadi dicontohkan udah Astrea 30 juta dituku 30 juta tak hijau di 30 miliar kok gelem padahal pulau itu 5 juta pulau saiki Pak sesuk kan itu akeh sama logikanya itu sama terus kita jenengan umpamanya dari total itu duit 3 miliar duitnya simpen batal apa bawa bank simpen misal batal apa dibawa bank mulai dijeli apa tak tahu kami buku mbak tulisan Pak ngono ya mantep ngono kuwi ora di iman-iman tak jupuk aku tak macul wae duwite ben saya kan ngono lho ben saya nanti tuwek duwite ora dienggo ujug-ujug mati bisa bisa ngono ono Bapak Ibu dadi ora didelok jelas dinikmati boten jenengan nggo duit ning ngene bank terus badhe 3 miliar dijoli kertas lho kenapa lah nek jenengan tabungane ning akhirat iki 10 juta, 15 juta, 30 juta niku jenengan tak yo ono bank pencatat itu Pak ana bank pencatat iku kok ora gelem ngopo wah tapi ora wujude saiki bank digital ya ono wujude Pak mongko tok transfer
menurut ya. Betul, transfer sudah sampai di duit Pak. Ada enggak? Enggak ada. Tulisan, lu jangan mantep tuh, mantep. Jangan isolasi mantep, maka jangan punya pengetahuan. Ini ada undang-undang ITE Pak, jadi dijamin oleh negara. Ini undang-undang ITE, biasanya kripto itu miliaran orang tulisannya apa? Nah, jangan nanti kripto itu, cryptocurrency, nggak ada. Orang tulisannya, lah kok mantep tuh Pak? Karena percaya kepada penerbit yang menerbitkan percaya. Nek penerbitan surat utang negara, penerbitan suku, bonds dan sebagainya, niku Bapak Ibu kan ono lembaga pemerintah jenenge Pevindo dari Indonesia. Ono AAA, A minus, BBB dan seterusnya. Pemerintah jangan memerintah Gusti Allah bijinya Allah. Lois, noise atau high risk. Jadi nek jenengan simpen duit jenengan yang oleh Gusti Allah niku risiko rendah, tidak berisiko atau risiko tinggi? Tidak berisiko. Tidak berisiko. Lah nek ukuran model suatu tangguh itu semakin risiko rendah kan semakin bonusnya sih kuponnya, nek cara suku kupon, nek cara obligasi bunganya sih kan begitu. Tapi semakin tidak percaya bunganya tinggi. Lah jenengan dikai noise high gain, tidak ada risiko, apa jenenge keuntungannya besar. Mau saya percaya berarti apa kayak ilmu investasi mono. Ya, jadi kenapa sih kita tidak bisa mengeluarkan? Ya karena pengetahuan rendah, literasi lemah, itu masalahnya. Oke, dan itu yang tadi pertanyaan. Yang jenengan apa? Menciptakan situasi. Oh, kalau menciptakan situasi, mau sudah sampai sini. Iya, Jadi Bapak Ibu, untuk menciptakan situasi itu ya kita harus sebenarnya kan ada hilir ada hulu loh. Ada hilir ada hulu. Jangan kan ora iso masang lampu ngeten iki sebelum ada kondisi yang terciptakan. Ini digantung kita Pak. Bisa jangan gantung TV. Ya betul dulu kokoh sih kalau dibangun dulu sih apa nih? Canggolan dulu itu kan kudu Pak. Jadi kan kudu hitung ini bebannya berapa kilo, lalu kemudian tali penyangganya berapa kilo. Nek jenengan cerdas ya mesti dihitung kekuatannya berapa tahun, maintenance-nya gimana kan mesti ngoten to nek. Nek tenanan, nek tenanan seperti kepaksa karo iso. Nah, itu namanya SOP prosedur. Jadi untuk mencapai titik ini kan jenengan harus masang atas dulu. Nah, sholat itu ya kurang lebih begitu. Untuk mencapai titik tertentu, ya, ketika tadi contoh kasus kita adalah sholat itu bagaimana supaya merasa bahwa ini adalah sholat yang terakhir, berarti mau tidak mau fondasi ilmunya harus wujud. Berarti ilmunya kudu ono sih. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang diri kita, mengenal diri, mengenal Tuhan, itu yang pertama. Jadi kita kenali diri kita kenali Tuhan kita. Itu satu ilmu tersendiri Bapak Ibu. Terus kemudian kesadaran akan kesempatan Bapak Ibu. Kesempatan itu tidak akan datang berulang, itu harus disadari. Jadi kesadaran mengenai kesempatan yang tidak datang berulang ini juga butuh kesadaran. Nah, pengetahuan biasanya memicu kesadaran meskipun tidak selalu. Tapi kesadaran yang tanpa didasari pengetahuan juga tidak kokoh. Ya kalau mau ini seperti cadar telung dino ambil. Kenapa? Ya tidak pakai ilmu.
Jadi mestinya ya stepnya itu tahu ilmu. Ilmu ini memunculkan kesadaran. Nah, kesadaran bahwa kita ini hidup terbatas. Kesadaran bahwa hidup kita ini terbatas. Tadi siang kan saya dapat info ana wong usianya 45 tahun meninggal dunia. Kan kita sadar bahwa kehidupan itu terbatas. Jangan kalau usah gemaga, saya gagal, ini betul. Jangan dia akan mati. Ya kapan ya tidak tahu. Tapi yang jelas kita sadar. Oke. Terus kemudian Bapak Ibu, sholat itu kita butuhkan sebagai persembahan kepada Allah. Sholat itu kita butuhkan karena sarana terbaik untuk menghadap kepada Allah untuk umatnya Nabi Muhammad adalah sholat. As-sholatu khairun maudhu'. Sholat adalah kebaikan asli. Kebaikan asal. Itu kebaikan yang memang asalnya sudah baik. Makanya sholat itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang masuk ke sholatmu ini gunanya bid'ah dan sebagainya. Tidak bisa. Sholat itu khairun, kebaikan yang maudhu'. Yang memang aslinya itu apa ya? Itu sholat. Makanya kalau kita menyadari bahwa ini adalah persembahan kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, maka paling tidak kita itu kan menyadari nek arep masak kanggo wong sing penting niku yo tingkat higienis yo kudune dicek. Wong nek kula ketemu beberapa yang kerja di pabrik kuwi nek ketemu bayar sekolah luar negeri jalur aneh-aneh, itu namanya kan persembahan. Persembahan, tapi bukan persembahan pada jiwa betul. Nah, jadi persembahan mereka maunya apa? Ini tingkat kesehatannya harus cukup, lemburnya tidak boleh 1 jam. Itu bayar jalur aneh-aneh yuk. Seperti ditompol kotaknya nek nanti latihan. Nah, kita itu kan mempersembahkan Bapak Ibu, mempersembahkan sesuatu yang kata Nabi innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah iku apik, ora seneng barang sing ora apik. Persembahkanlah kepada Allah sesuatu yang baik, yang baik, yang berkualitas. Nah, dengan ilmu, kesadaran, tindak lanjut, harapannya itu bisa mewujudkan keinginan kita mengikuti apa yang dipesankan Nabi. Sholatlah sebagai sholat yang terbaik. Mantap. Iya, Pak. Ya, Ustaz, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir langsung ditutup dengan doa nanti setelah bisa. Ya. Bolehkah kalau ini masalah korban, Pak? Kalau kulit itu kan tidak bisa dibagi, Pak. Kalau diberikan kepada seseorang sebagai hadiah, bolehkah? Itu pertanyaan terakhir. Dengan demikian kata pertemuan kita sudah kita akhiri sampai di sini. Sudah Ustaz nanti menjawab pertanyaan itu dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya boleh. Ya. Jawabannya boleh. Jadi kalau ada kulit yang dihibahkan boleh. Ngulban itu sing mulai tobat kali tobat. Ojo berulang, ojo ngupai sing nyembelih, sing jagal, sing nguliti dengan bagian yang dikorbankan. Bunga-bunganya itu. Yang lain ora dipangan dhewe. Pangan dhewe ora ya, Pak. Pangan dhewe oleh, tapi sebaiknya ya diberikan kepada orang lain. Itu apa sebenarnya. Terus betul tidak pakai sing nyembelih wong sholat itu buah. Boten. Gitu sembangin kan. Sampai waktu. Jadi saat ini kan muncul banyak
media muncul banyak pendapat, termasuk kan urusan Juleha. Ini kan yang terpelatihan Juleha di Semarang, juru sembelih halal jenenge Juleha. Kemarin sempat disampaikan di Semarang ada Bapak Ibu. Yang sering jadi permasalahan itu kan wong nyembelih kok ora sholat iki Pak. Dulu saya sempat sampaikan sebaiknya orang yang tidak sholat ya perlu diingatkan kon sholat. Tapi kan apa konco-konco sing padha galak. Wis pokoke nek wong sing nyembelih ora sholat halal. Nek ora oleh tok halal. Orang mau halal Pak. Wong ora sholat kuwi kafir kok itu nyembelih. Oh, jadi ini akan menjadi permasalahan yang panjang kalau itu karena memang ada yang menggunakan redaksi orang tidak sholat itu sama dengan kafir. Lalu mesti ini meh berfatwa ngoten, ya konsekuensi ini saat ini toh daerah itu di masjid kafir boleh masjid. Terus tidak boleh menikah dengan orang Islam kan konsekuensinya kan begitu. Makanya Bapak Ibu ya tidak sesederhana itu. Kalaupun ada orang yang tidak sholat menyembelih itu memang seyogianya jangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu selagi dia tidak terbukti kafir maka sembelihannya masih halal. Selagi tidak terbukti kafir. Lalu meninggalkan sholat itu bukti kafir atau tidak? Ini belum dalam mazhab Syafi'i belum dikatakan sebagai bukti kekafiran. Meninggalkan sholat itu dosa besar tapi bukan bukti kekafiran. Nek bukti kekafiran berarti ya di Indonesia Jumatan kok mandek kok ditakoni sama sholat Jumatan rokokan dari kabeh. Ini kan tidak disepakati oleh para ulama untuk urusan itu. Moga kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, supaya mohon Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ini proses haji Kabupaten Semarang. Monggo dibacakan Fatihah, semoga diberikan kelancaran, kesehatan, kemudahan dan nanti menjadi hajjah mabrur bi barakatil Fatihah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.